untuk memperhatikan daripada tetangganya yang masih hidup dalam sejahtera satu. Artinya pangan maupun non-pangan belum. Mereka apa yang melakukan? Ya dengan sini gotong royong. Mereka menyisihkan daripada kaya-kayanya atau kemampuannya untuk membantu. Ternyata dengan bantuan yang sangat sederhana bisa menolong daripada yang masih hidup di dalam kategori sejahtera satu tadi, pangan maupun pangan belum. Tentunya meningkatkan pangan. Dengan apa? Bisa memberikan pinjaman yang tanpa bunga kepada mereka yang belum bisa memenuhi pangan dan non-pangan. Dipraktekkan ternyata. Mereka harus diberikan pinjaman yang kemudian lantas untuk usaha. Tapi usaha tentu juga harus dijamin pemasarannya. Sebab kalau usaha saja tanpa ada pemasarannya, berapa modalnya pun juga tidak akan bisa berhasil. Bahkan modal yang besar akan menjadi hilang. Ternyata sekarang diatur, coba daripada satu, termasuk satu orang yang masuk sejahtera satu tadi, diarahkan sesuai dengan keterampilan mereka. Untuk membuat apa? Tempe. Dengan modal 1 kilo sehari. 1 kilo itu, 1 kilo di sini kedelai harganya berapa itu? 800 sampai kepada 1000 barangkali. Berarti modalnya sudah 1000. Dibantukan kepada mereka. Tapi dengan jaminan hasilnya itu dijual untuk RT itu. Berarti bisa bekerja dan pasarannya pun ada. Sampai kemudian meningkat menjadi 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Dengan sampai meningkat 5 kilo karena memang pasaran yang terjamin, ada sisa penghasilan untuk mencukupi kebutuhan pangannya. Tapi non pangannya belum. Karena lantas sekarang usaha itu lebih besar lagi sampai 10-15 kilo, pasarannya di lingkungannya sendiri, tidak hanya TRW, tapi juga ke pasaran umum. Dan demikian lebih luas, pendapatannya dan hasilnya akan lebih meningkat. Itu akan nanti bisa mendorong si pengrajin tempe tersebut dengan bantuan yang relatif kecil, lantas bisa mengembalikan tadi pinjamannya, lantas sudah bisa berusaha dengan modalnya sendiri, akhirnya kebutuhan pangan sama non-pangan bisa dicukupi. Itu kan sepele sekali. Gitu. Karena itu banyak sekali sebetulnya cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengentaskan rakyat yang hidup di bawah garis miskinan itu dengan cara-cara bekerja sesuai dengan keterampilan. Kalau belum ada keterampilannya tentu harus kita tingkatkan keterampilannya. Usahanya sedemikian rupa sehingga merupakan usaha yang agak teratur. Ini adalah satu contoh. Dan kalau melihat daripada segi demikian, sebetulnya tidak sulit untuk mengatasi dengan semangat gotong royong. Terutama di daerah atau desa-desa yang sudah tidak termasuk desa tertinggal. Karena situ tentu akan banyak yang sudah masuk golongan sejahtera 3 plus, bahkan ada yang sejahtera plus. Gitu. Nah inilah kemudian bisa membantu. Untuk itu di antara lain sekarang, jadi ini bisa dikerjakan tidak hanya desa tertinggal, tapi juga desa yang sudah tidak tertinggal, karena pasti masih ada yang miskin, ada yang belum mencukupi kebutuhan pangan, mungkin sudah pangannya sudah, tapi non pangannya belum. Nah sekarang tingkatkan supaya mereka itu pangan dan non pangan itu dipenuhi, sampai nanti semuanya menjadi pangan, non pangan, masuk sejahtera 3 dengan plus, berarti akan menjadi makmur daripada desa itu. Nah untuk itulah sekarang untuk desa yang tertinggal ini pemerintah mempunyai rencana, di sampingnya impres desa itu tetap terus akan diberikan sampai kepada 6 juta, di antaranya 1 juta untuk PKK, 500.000 adalah untuk pemuda, kemudian 4,5 juta untuk pembangunan daripada desa itu sendiri. Itu akan ditambah desa yang tertinggal dengan 20 juta, merupakan modal revolving untuk desa, artinya terus digulirkan untuk desa itu, kemungkinan sampai kepada 2 dan 3 tahun. Ini berarti juga nanti akan bisa digunakan oleh lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa LKMD di dalam mempraktekkan siapa yang pasif. Maksudnya bukan lantas supaya jaga. Ini merupakan modal revolving, bukan pemberian. Kalau diberikan begitu menjadi hilang, itu mendidik yang tidak baik. Gitu. Menjadi males saja, karena toh akan dibantu terus saja. Tidak. Bantuan terhadap mereka yang masih miskin bukan karena kita memberi ikannya, tapi memberikan kailnya. Ini sekedar daripada modal tadi untuk kail agar supaya bisa menumbuhkan usahanya dan akhirnya memperoleh pendapatan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan pangan, baik pangan maupun juga non pangannya. Bahkan kalau dapat plusnya bisa menabung dan sebagainya. Inilah antara lain salah satu daripada usaha kita untuk segera dapat mengangkat rakyat kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan itu benar-benar agar supaya menusul pada lain-lainnya sehingga mereka menjadi masyarakat yang sejahtera dan juga aman, tentram, lahir dan batinnya, karena kebutuhan kehidupannya bisa dicukupi sendiri daripada usaha itu. Yang antara lain akan meningkatkan kualitas manusianya maupun juga kualitas daripada masyarakat, karena masyarakat kan bisa tetap bergotong royong. Jiwa gotong royongnya jangan sampai ditinggalkan daripada usaha ini, agar supaya benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kemudian lantas sekarang mereka satu persatu diberikan, sampai kemudian lantas mereka merasa itu tidak terikat dengan masalah desa, ini akan merusak desa itu sendiri. Ini hendaknya agar supaya betul-betul kekuatan kegotong royongan telah dibuktikan oleh 40.000 desa dengan menggunakan infrastruktur